keteguhan hati Nabi Muhammad dalam menolak penawaran kompromi. Pada masa awal dakwah, Rasulullah berhadapan dengan tantangan yang luar biasa. Kaum muslimin yang masih sedikit jumlahnya harus berhadapan dengan kaum Quraisy yang mayoritas masih berpegang teguh pada keyakinan keberhalaan. Mereka merasa terancam oleh pesan tauhid yang dibawa oleh Rasulullah. Dakwah yang menyeru untuk meninggalkan penyembahan berhala dan kembali kepada Allah yang Maha Esa ini dianggap sebagai ancaman bagi status quo mereka. Dalam situasi yang penuh tekanan ini, Nabi Muhammad ditawari berbagai penawaran oleh kaum kafir Quraisy. Mereka menawarkan jabatan mentereng dan kekayaan, dan asalkan Nabi Muhammad mau menghentikan dakwah Islam. Bahkan, Allah sendiri menawarkan kepada Nabi untuk memilih apakah hendak menjadi raja, bahkan kekuasaan apapun yang ada di muka bumi ataukah hanya seorang hamba. Namun, Rasulullah menunjukkan keteguhan hati yang luar biasa. Ketika diberikan penawaran tersebut, beliau tidak memutuskannya seorang diri. Sebagai seorang hamba Allah yang taat, beliau meminta saran dan nasihat kepada Jibril. Nabi Muhammad meminta pertimbangan dan saran dari Jibril. Dan Jibril, malaikat yang selalu mendampingi dan membantu beliau, menyarankan agar beliau tetap bersikap rendah hati. Maka, Nabi Muhammad mengikuti saran Jibril dan menjalankannya. Beliau menunjukkan bahwa beliau lebih memilih untuk menjadi hamba Allah daripada menjadi raja di dunia ini. Beliau menunjukkan bahwa dakwah Islam lebih penting daripada kekayaan dan kekuasaan duniawi. Ini adalah bukti keteguhan hati Nabi Muhammad dalam menolak penawaran kompromi. Beliau menunjukkan bahwa kebenaran dan keadilan lebih penting daripada kompromi yang mengorbankan prinsip-prinsip agama. Setelah penolakan kompromi oleh Nabi Muhammad, reaksi kaum Quraisy sangatlah keras. Mereka merasa sangat geram dan marah besar. Meski demikian, mereka tidak dapat melakukan banyak hal karena Nabi Muhammad berada di bawah perlindungan yang kuat dan terpandang, yaitu perlindungan Abu Thalib. Mereka mencoba mencari jalan keluar dengan cara menemui Abu Thalib secara baik-baik dan memintanya untuk mencegah Nabi berdakwah. Namun, ketika upaya ini tidak berhasil, mereka kembali menemui Abu Thalib dengan cara yang agak kasar dan sedikit mengancam. Mereka merasa dilema antara tidak terima, karena Tuhan berhala yang mereka sembah sejak dulu dikecam keras, tetapi mereka juga tidak ingin memiliki masalah dengan Abu Thalib yang bisa berakibat fatal bagi mereka. Namun, meski menghadapi tekanan dan ancaman tersebut, Nabi Muhammad tetap teguh dan berani dalam menyampaikan dakwah Islam. Beliau terus melanjutkan dakwahnya dan semakin hari pengikut beliau semakin bertambah. Ini menunjukkan betapa kuat dan teguhnya hati Nabi Muhammad dalam menolak penawaran kompromi dan tetap berpegang teguh pada ajaran tauhid. Dalam usaha untuk mencapai kesepakatan dan menghindari konflik serta pertumpahan darah, Rasulullah menawarkan sebuah solusi kepada kaum Quraisy. Beliau menawarkan mereka untuk beribadah kepada Allah selama setahun, dan setahun berikutnya mereka dapat beribadah kepada berhala mereka. Tawaran ini merupakan upaya Rasulullah untuk mencari titik temu dan kerukunan antara kaum Muslim dan kaum Quraisy. Namun, tawaran ini ditolak mentah-mentah oleh kaum Quraisy. Mereka bersikeras untuk tetap pada keyakinan berhala mereka dan menolak untuk meninggalkan tradisi nenek moyang mereka. Meskipun tawaran ini sangat adil dan mengandung semangat kerukunan, kebanyakan kaum Quraisy menolaknya karena kesombongan dan keteguhan hati mereka. Dalam konteks penolakan ini, Allah menurunkan surat Al-Kafirun sebagai jawaban dan pengingat kepada Rasulullah. Surat ini menegaskan bahwa keyakinan kaum Muslim dan keyakinan kaum kafir tidak akan pernah bersatu. Allah menunjukkan bahwa ibadah yang murni dan ikhlas hanya dipersembahkan kepadanya, dan tidak boleh dicampuradukkan dengan penyembahan berhala atau bentuk syirik lainnya.
Asbabun Nuzul Surat Al-Kafirun memberikan pelajaran berharga tentang keteguhan dalam menjalankan kebenaran dan tegak lurus pada ajaran tauhid. Rasulullah dan para sahabatnya tidak mengorbankan prinsip-prinsip tauhid dan keimanan mereka demi kesepakatan dunia yang sementara. Mereka menolak kompromi yang dapat mengorbankan akidah Islam. Dengan demikian, Surat Al-Kafirun menjadi pengingat bagi umat Islam untuk tetap teguh pada kebenaran dan tidak mengorbankan prinsip-prinsip agama dalam menghadapi tekanan dan godaan dunia. Ini adalah bukti keteguhan hati Nabi Muhammad dalam menolak penawaran kompromi dan menunjukkan bahwa kebenaran dan keadilan lebih penting daripada kompromi yang mengorbankan prinsip-prinsip agama.